Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 2 Februari 2023, di mana kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siapkan hai umat Allah peraduan yang terindah, sambutlah Yesus Tuhanmu sebagai pengantin baru. Hai Simeon, bergegaslah, pergilah masuk ke Nisa, di sana akan kau jumpa yang lama sudah kau nanti. Majulah Santa Maria mempersembahkan putra, siapkan juga hatimu untuk tusukan sembilu. Terpujilah Kristus Tuhan pada hari penampakan bersama Bapa dan Roh-Nya, yang mulia selamanya. Allah yang kekal dan kuasa pada hari ini dipersembahkan di kenisah putramu yang tunggal, manusia seperti kami. Sucikanlah kiranya hati kami supaya kami pun dapat dipersembahkan kepadamu. Demi Yesus Kristus putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Ketika genap waktu pentakhiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi para Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu itu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak itu dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem.
Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak itu ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, kita hidup dalam tradisi dan budaya. Dalam bacaan ini, Lukas mengingatkan kita akan peristiwa Musa di Mesir. Tulah ke-12 menyatakan bahwa anak sulung Mesir semua meninggal. Tapi anak sulung Israel tidak. Karena diberkati dengan darah domba yang diperciki di depan rumah mereka. Digambarkan bahwa malaikat maut tidak hinggap di sana. Maka mereka mengingat kembali keluarga Israel 40 hari kelahiran anak. Di mana anak-anak itu dipersembahkan di bait Allah. Tetapi pada usia 8 hari bayi-bayi itu dibawa ke sana untuk disunatkan. Artinya sudah memenuhi syarat atau hukum Taurat. Karena hitan juga berkaitan dengan Abraham, nenek moyang Israel. Maka mereka mempunyai acara. Yang kedua setelah menyunatkan 8 hari, yaitu 40 hari. Anak dipersembahkan di bait Allah. Karena itu kita merayakan Natal tanggal 25 Desember kan. Lalu dihitung tambah 40 hari, terjadilah 2 Februari. Lalu apa inti? Yang satu adalah tradisi tadi. Peringatannya akan Musa. Bagaimana Musa berusaha agar orang Israel keluar dari penindasan. Dan Tuhan membantu dan memberkati mereka. Mereka pergi meninggalkan Mesir. Dengan anak-anak kecil, makanya mereka dipersembahkan kepada Tuhan pada hari 40. Kedua, acaranya apa toh? Menurut tradisi Yahudi, seorang anak sulung laki-laki itu yang dipersembahkan, yang perempuan enggak. Laki-laki aja. Jadi mereka bisa membawa burung merpati atau juga bentuk uang. Dan juga kepingan emas bagi mereka yang sugih, yang berkemampuan. Tetapi yang sederhana seperti Yusuf dan Maria cukup membawa 2 ekor merpati. Nah, lalu dalam upacaranya itu, bayi itu setelah sampai di bait Allah dipersembahkan kepada imam yang menjaga bait Allah. Nah, saat Yesus pergi ke bait Allah, dibawa oleh Yusuf dan Maria, yang bertugas adalah Simeon. Sementara nenek Hana duduk jauh-jauh berdoa. Jadi boleh katakan tata aturannya bayi dipersembahkan kepada imam yang bertugas. Lalu bayi itu setelah ditatang, didoakan, dia harus ditebus. Kenapa? Sesudah dia ditatang, digendong, digoyang-goyang ya, ditaruh di altar. Nah, untuk diangkat dari altar, anak itu mesti ditebus. Maka dipersembahkanlah 2 ekor burung itu. Bisa disembelih, bisa dilepas. Yang setelah dipersembahkan 2 ekor itu burung, anak ini boleh digendong kembali, dibawa pulang. Nah, proses yang terjadi dengan Yesus ini unik. Ketika Yesus digendong oleh Simeon, Simeon mungkin merinding, kaget. Anak ini kok aneh, tidak seperti anak-anak lain. Maka Simeon bersajak, berpantun. Apa dikatakannya?
Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai, karena aku telah melihat keselamatan-Mu. Hebat. Baru sudah itu dipersembahkan kepada Yusuf atau Maria. Tetapi ketika dia sudah memberikan Yesus kepada Maria, dia merasa lagi tentang masa depan anak ini dan Maria. Katakan bahwa anak ini mempunyai talenta untuk membawa pedang, ya, untuk membawa keributan, ya, tapi juga untuk membangkitkan banyak orang. Namun sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Maria kaget tentu, tetapi dia simpan di dalam hatinya. Lalu mereka pulang. Maka Yusuf sudah bertugas sebagai seorang Yahudi tulen bersama Maria sebagai kepala keluarga. Maria sebagai ibu juga sudah mempersembahkan anaknya bersama suaminya di Bait Allah sebagai warga Yahudi. Dan pertemuan-pertemuan ada tokoh-tokoh seperti Simeon, imam yang bertugas saat itu, yang melahirkan Kidung Simeon, di mana Kidung Simeon ini dipakai oleh gereja setiap kali kita berdoa malam atau kompletorium. Dan isi dari si Kidung Simeon itu luar biasa. Yang menggambarkan bagaimana penyerahan diri harus hadir dalam diri kita, khususnya bagi pada masa lansia. Bayangkan Hana sudah 80-an tahun dan hidupnya berdoa dan berpuasa. Mungkin ini juga merupakan contoh bagi para lansia pada saat memasuki masa senja, banyak berdoa dan berpuasa. Dan bagi kita yang muda, tolong perhatikan para lansia itu. Karena mereka adalah generasi yang mendahului kita dan kita tanpa mereka tidak ada. Karena itu dalam upacara Yesus dipersembahkan di Bait Allah ini memuat banyak nilai-nilai. Satu, sejarah Musa diingatkan kembali. Kedua, sejarah iman. Ya. Ketiga, bagaimana hal praktis hadir di dalam diri kita sebagai seorang makhluk sosial. Maka kita bersyukur atas persembahan Yesus di Bait Allah dan memperingati 40 hari kelahirannya. Tuhan memberkati, selamat pagi.